Perkenalkan, saya Luana Fauzidias, asisten laboratorium anatomi FKUNS 2018. Di sini saya akan membawakan topik sistema digestiva aksesoria. Ya, kita masuk. Jadi untuk pengertian sistema digestiva aksesoria itu sendiri. Jadi sistema digestiva aksesoria itu adalah terdiri dari organ-organ yang membantu sistem pencernaan, namun bukan bagian dari saluran pencernaan. Bab ini nanti akan membahas beberapa organ. Contohnya adalah hepar, vesika biliar, pankreas, dan satu organ yang bukan bagian dari sistema digestiva, tapi berlokasi di kavitas abdominalis, yaitu adalah lien. Yang kita bahas pertama adalah posisi anatomis dari masing-masing organnya terlebih dahulu. Yang pertama, hepar. Hepar itu terletak di region hipokondriaka dextra dan epigastrium. Dapat juga meluas hingga ke region hipokondriaka sinistra atau dari kuadran kanan atas terbentang hingga kuadran kiri atas. Hepar ini sendiri dipisahkan dari pleura, pulmo, perikardium, dan kok oleh suatu bagian yang disebut diafragma. Yang kedua, vesika biliar. Vesika biliar ini sendiri terletak di fascia visceralis hepar, yaitu hepar di bagian bawahnya hepar, Terus terletak pada region hipokondriaka dextra pada bagian abdomen 9 region. Sedangkan pada bagian abdomen 4 region, vesika biliar ini terletak pada kuadran kanan atas. Selanjutnya adalah pankreas. Pankreas terletak di region epigastrika dan membentang ke posterior sampai region hipokondriaka sinistra. Yang terakhir, yang merupakan organ yang bukan merupakan organ sistema digestif, tetapi dia terletak di kavitas abdominalis, yaitu lien. Lien ini sendiri terletak di kuadran kiri atas atau region hipokondriaka sinistra, tepatnya di depan diafragma, yaitu di area poste 9-10. Nah, kita akan membahas organ yang pertama, yaitu hepar. Jadi hepar ini merupakan organ visceral terbesar pada tubuh manusia. Dan di dalam tubuh manusia dilapisi oleh kapsula fibrosa hepatis glisoni atau kapsula perivaskularis fibrosa. Selanjutnya kita akan melihat bagian-bagian hepar. Yang pertama adalah fasies. Hepar memiliki dua fasies, yaitu fasies diafragmatica dan fasies visceralis. Fasies diafragmatica itu sendiri, ciri-cirinya adalah dia halus dan berbentuk kubah, terletak berhadapan dengan fasies inferior diafragma, menghadap anterior, superior, dan posterior. Fasies diafragma itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, fasies diafragmatica superior. Pada fasies ini terdapat terukan akibat hubungan dengan jantung, yaitu embrasio cardiaca hepatis. Yang kedua, ada fasies diafragmatica posterior. Pada fasies diafragmatica posterior terdapat vas afixa hepatis atau nama lainnya adalah area noda atau Bern area, yaitu suatu bagian pada hepar yang tidak tertutup oleh peritoneum dan melekat langsung pada diafragma. Fasies diafragmatica ini sendiri berhubungan dengan recessus supraniki dan recessus hepatorenalis. Recessus itu sendiri merupakan ruangan kecil yang terbentuk di antara dua bangunan. Recessus supraniki merupakan ruangan kecil yang memisahkan fasies diafragmatica hepar dengan diafragma. Recessus supraniki dibagi menjadi pars dextra dan pars sinistra oleh suatu ligamen, yaitu ligamentum falciform. Recessus hepatorenalis. Yang kedua adalah recessus hepatorenalis. Recessus hepatorenalis merupakan ruangan yang memisahkan hepar dengan ren dan glandula suprarenalis dextra, yaitu pada sisi kanan kavitas peritonealis. Recessus supranicus dan recessus hepatorenalis bersambungan di bagian anterior. Fasies yang kedua, tadi kan ada fasies diafragmatica, sekarang fasies yang kedua adalah fasies visceralis. Fasies visceralis adalah fasies yang menghadap ke inferior. Fasies ini dilapisi oleh peritoneum, kecuali pada fossa vesica biliaris atau fossa vesica biliar, dan juga pada porta hepatis.
Pada fascias visceralis dapat dijumpai yang pertama, fossa sagittalis dextra. Fossa sagittalis dextra ini adalah fossa yang tidak berbatas nyata, yang membatasi lobus hepatis dexter dengan lobus caudatus dan lobus quadratus. Pada fossa ini terdapat fossa vesicavelea dan sulcus vena cava inferior yang dilewati oleh vena cava inferior. Yang kedua, fossa sagittalis sinistra. Fossa sagittalis sinistra ini sendiri adalah celah yang membatasi lobus hepatis dexter dan sinister, yang terdiri dari 1. Fissura ligamenti teretis hepatis. Fissura ligamenti teretis hepatis dilalui oleh ligamentum teretis hepatis. Ligamentum teretis hepatis ini sendiri merupakan obliterasi dari vena umbilicalis yang terdiri dari yang pertama, fissura ligamenti teretis hepatis. Fissura ligamenti teretis hepatis dilalui oleh ligamentum teretis hepatis sesuai dengan namanya. Ligamentum teretis hepatis ini sendiri merupakan obliterasi dari vena umbilicalis yang bermuara ke vena porta hepatis. Yang kedua, ada fissura ligamenti venosi arantii. Sesuai dengan namanya, fissura ligamenti venosi arantii akan dilalui oleh ligamentum venosum arantii yang merupakan obliterasi dari ductus venosus arantii yang menghubungkan vena umbilicalis dengan vena cava inferior. Yang selanjutnya, ada bagian yang disebut dengan porta hepatis. Porta hepatis merupakan pintu gerbang hepar. Struktur ini dilalui oleh yang pertama, ada ductus hepaticus dexter et sinister. Yang kedua, ada ramus dexter et sinister artery hepatica. Yang ketiga, ada vena porta hepatis. Yang keempat, ada plexus hepaticus. Dan selanjutnya juga ada nodi limfatiki hepatiki. Bangunan-bangunan yang melalui porta hepatis tersebut di luar akan berjalan dalam ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenal yang terletak antara porta hepatis dan duodenum. Porta hepatis itu sendiri memisahkan lobus quadratus dengan lobus caudatus. Yang selanjutnya ada fascias lobi caudrati yang akan dibahas nanti. Yang selanjutnya juga ada fascias lobi caudati yang juga akan dibahas nanti. Yang selanjutnya ada yang selanjutnya ada banyak pendesakan atau impresio. Pendesakan ini terbuat dari struktur-struktur organ yang berada di sekitarnya yang mendesak bagian dari hepar itu sendiri, yang nantinya juga akan dibahas lebih lanjut. Selanjutnya ada margines. Jadi untuk hepar ini kita membagi marginesnya ini atau marginnya ini menjadi 3 margin. Yang pertama ada margo anterior. Margo anterior ini ciri-cirinya adalah margo yang berbentuk tajam, yaitu yang memisahkan fascias diafragmatica superior dengan fascias visceralis. Pada bagian ini terdapat incisura umbilicalis, yaitu tempat menyeberangnya ligamentum falciform hepatis. Yang selanjutnya ada margo inferior atau biasa disebut postero inferior. Sesuai dengan namanya, dia terletak di bagian bawah dan belakang. Dia memisahkan fascias diafragmatica posterior dan fascias visceralis. Yang ketiga, ada margo posterior superior. Margo posterior superior ini memisahkan fascias diafragmatica posterior dengan fascias diafragmatica posterior. Margo ini tidak terlihat jelas dan bentuknya adalah tubuh. Sekarang kita masuk ke bagian lobus-lobus dari hepar atau biasa disebut lobi hepatis. Untuk lobus dari hepar ini sendiri ada banyak, jadi nanti kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada lobus dexter. Lobus dexter ini merupakan lobus yang terbesar dan terletak di regio hipokondriaca dextra. Lobus ini dipisahkan oleh lobus sinister oleh ligamen yang disebut ligamentum falciform hepatis yang terletak pada fascias diafragmatica. Selanjutnya dia juga dipisahkan oleh lobus sinister oleh suatu bangunan yang disebut fossa sagittalis sinistra pada fascias visceralis. Pada fascias visceralis, lobus hepatis dexter terdapat fossa vesicavelea, porta hepatis, dan sulcus vena cava. Terdapat beberapa pendesakan organ lain atau impressiones, yaitu yang pertama ada impressio colica yang
merupakan pendesakan dari flexura colica dextra. Yang selanjutnya ada impressio renalis yang merupakan pendesakan dari rens dexter. Yang selanjutnya lagi ada impressio suprarenalis yang ditempati oleh glandula suprarenalis dextra. Dan yang terakhir ada impressio duodenalis yang ditempati oleh pars descendens duodenum. Yang kedua ada lobus sinister. Lobus sinister ini sendiri terletak di regio epigastrika dan hipokondriaka sinistra. Pada lobus ini ada dua bangunan penting, yaitu impressio gastrika akibat desakan dari fascias ventralis gaster. Yang kedua ada tuber omentale. Tuber omentale ini sendiri merupakan nonjolan di bagian dexter di depan omentum minus yang bersentuhan dengan curvatura ventriculi minor. Yang selanjutnya yang tadi mau dibahas yaitu adalah lobus quadratus. Jadi lobus quadratus ini terletak di antara fossa vesicavilea dan viscera ligamenti teretis hepatis. Yang selanjutnya ada lobus caudatus. Lobus caudatus ini setinggi vertebra thoracalis 10 sampai 11 dan terletak di antara sulcus vena cava inferior dan ligamentum venosum arentii. Selanjutnya ada hubungan hepar dengan peritoneum serta ligamental right. Jadi keseluruhan permukaan hepar ini dilapisi oleh peritoneum visceral kecuali pada bagian daerah beberapa bagian, yaitu pars afixa hepatis, porta hepatis, fossa vesicavilea, viscera ligamenti venosi arentii, sulcus vena cava, viscera ligamenti teretis hepatis. Beberapa refleksi dan lipatan peritoneum visceral menghubungkan hepar dengan struktur di sekitarnya dan membentuk ligamenta, antara lain ligamentum falciform. Ligamentum falciform ini melekatkan hepar pada dinding anterior abdomen depannya. Yang kedua ada ligamentum hepatogastricum. Sesuai dengan namanya, dia menghubungkan hepar dengan gaster. Selanjutnya ada ligamentum hepatoduodenale. Sesuai dengan namanya, dia menghubungkan hepar dengan duodenum. Selanjutnya ada ligamentum coronarium anterior et posterior. Dia menghubungkan hepar sisi depan dan belakang dengan diafragma. Dan selanjutnya ada ligamenta triangular dextrum et sinistrum. Dia menghubungkan hepar sisi kanan dan kiri dengan diafragma. Nah, selanjutnya lagi ada yang disebut dengan area nuda atau bel area. Bel area atau area nuda ini merupakan sebagian kecil dari fasces diafragmatica hepar yang berhadapan langsung dengan diafragma tanpa dilapisi peritoneum visceral. Untuk neurovaskularisasi dari hepar, yang pertama ada vaskularisasi nutritif. Untuk hepar sendiri, vaskularisasi nutritifnya dia mendapatkan vaskularisasi dari arteriae hepatica dextra et sinistra. Arteriae hepatica dextra et sinistra merupakan cabang dari arteriae hepatica propria, yang merupakan cabang juga dari arteri hepatica communis dari truncus coeliacus. Jadi kalau diurutkan urutannya seperti ini. Jadi yang pertama adalah truncus coeliacus menuju arteri hepatica communis, menuju arteri hepatica propria, menuju arteri hepatica dextra et sinistra, lalu masuk ke porta hepatis, lalu menuju ke arteri interlobaris yang berada dalam canalis portae, lalu berlanjut ke intralobaris yang berada dalam lobulus hepar. Untuk fungsionalnya sendiri itu ada vena portae. Vena ini mengalirkan darah dari sebagian tractus gastrointestinalis mulai dari sepertiga bagian bawah esofagus sampai setengah atas bagian kanalis analis. Vena portae hepatis juga mengalirkan darah dari lien, pankreas dan vesicavilea. Vena-vena yang bermuara ke vena portae hepatis antara lain adalah vena lienalis, vena mesenterica superior, vena gastrica sinistra, vena gastrica dextra, dan vena cystica. Jadi untuk alur pervenaan itu seperti ini. Jadi dari vena porta hepatis masuk ke porta hepatis, lalu menuju ke vena interlobularis, lalu selanjutnya berlanjut ke sinusoid, yaitu pada intralobularis, selanjutnya ke vena centralis di tengah-tengah lobulus, dan berlanjut ke vena supralobularis, lalu keluar menuju ke vena hepatica dan berlanjut ke vena cava inferior. Selanjutnya untuk inervasinya nanti kita bagi menjadi dua, yaitu parasimpatis dan simpatis.
Nah, untuk parasimpatisnya ini nanti serabut preganglionernya itu adalah nervus vagus dan serabut postganglionernya sama, yaitu adalah nervus vagus. Sedangkan untuk inervasi simpatis, dia nanti preganglionernya itu dari nervus splanchnicus mayor dan postganglionernya itu dari ganglion coeliacum. Selanjutnya untuk kita masuk untuk hepar sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke organ yang kedua, yaitu vesicapilla. Vesicapilla ini berbentuk kantong seperti buah pil yang berfungsi untuk menerima, memekatkan dan menyimpan cairan empedu yang telah diproduksi oleh hepar serta menghasilkan kalsium dan kolesterol. Terletak di fascia visceralis hepar, tepatnya di fossa vesicapilla yang berada di antara lobus dexter hepatis dan lobus quadratus. Bagian-bagian dari vesicapilla ini sendiri, yang pertama adalah fundus. Fundus yaitu ujung yang membulat berada di margo inferior hepar. Yang selanjutnya ada corpus, sesuai dengan namanya adalah corpus itu body badan, yaitu bagian yang besar di antara fundus dan column. Dan ada bagian yang disebut infundibulum yang berbentuk seperti kantong di antara corpus dan column. Hanya ada column itu leher, yaitu bagian vesicapilla yang menyempit permukaan dalamnya berupa tunica mucosa vesicae yang membentuk lapisan spiral. Untuk saluran keluar dari vesicapilla berupa ductus cysticus yang memiliki panjang sekitar 3-4 cm. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem ductus empedu atau sistem saluran empedu. Kita bahas terlebih dahulu. Empedu merupakan cairan yang berfungsi untuk mengatur pigmen dan zat aus, absorpsi dan digesti lemak. Empedu diproduksi oleh hepar. Ini perlu digarisbawahi. Jadi empedu diproduksi oleh hepar dan dipekatkan dan disimpan oleh vesicapilla. Jadi vesicapilla ini digunakan untuk memekatkan dan menyimpan saja. Yang memproduksi adalah hepar. Lalu setelah di vesicapilla masuk ke saluran pencernaan di duodenum vas descendens. Dalam perjalanannya dari hepar menuju saluran pencernaan, empedu mengalir di dalam saluran atau ductus yang menghubungkan hepar, vesicapilla dan pankreas. Jadi ini kita akan menjelaskan tentang salurannya. Jadi kita akan membagi di bagian intrahepatal, yaitu di dalam hepar dan ekstrahepatal. Jadi untuk intrahepatal, dia pertama diproduksi oleh hepar. Setelah itu masuk ke canaliculi biliveri, baru masuk ke ductus biliverus dan berlanjut ke ductus hepaticus dexter et sinister. Dari ductus hepaticus dexter et sinister ini sendiri, dia membentuk suatu ductus yang namanya adalah ductus hepaticus communis. Lalu ductus hepaticus communis ini sendiri dia berhubungan dengan ductus cysticus yang merupakan saluran dari vesicapilla. Setelah itu ductus hepaticus communis dan ductus cysticus membentuk suatu ductus yang disebut ductus cholecocus atau ductus biliaris. Setelah itu ductus cholecocus atau ductus biliaris bergabung dengan ductus pancreaticus wilsoni. Dan ductus cholecocus dan pancreaticus wilsoni nanti akan bergabung ke ampulla hepatopancreatica. Lalu setelahnya ampulla hepatopancreatica menuju ke papilla duodenum mayor. Ductus cholecocus berjalan dalam ligamentum hepatoduodenale dan bersama dalam ductus pancreaticus wilsoni akan bermuara ke papilla duodenum minor. Pada muara tersebut terdapat musculus sphincter Oddi. Musculus sphincter Oddi yang berfungsi untuk mengatur pemasukan empedu dan enzim pankreas ke duodenum. Musculus sphincter Oddi ini sendiri terbentuk oleh 3 muskuli. Yang pertama ada musculus sphincter ductus choledochus. Yang kedua ada musculus sphincter ductus pancreatici. Yang selanjutnya ada musculus sphincter ampullae. Lanjut, kita masuk ke neurovascularisasi dari vesicapilla. Untuk vaskularisasi dari vesicapilla, arterinya mendapatkan arteri dari arteri cystica yang merupakan cabang dari arteri hepatica dextra. Selanjutnya untuk venanya sama namanya, vena cystica. Yang selanjutnya akan bermuara ke vena porta hepatis. Untuk inervasinya sendiri kita bagi menjadi 2 lagi. Untuk parasimpatis itu dari nervus vagus
Dan untuk simpatis itu dari nervus splanchnicus major. Organ yang selanjutnya adalah pankreas. Pankreas ini sendiri berbentuk memanjang dan terletak melintang di regio lumbalis sinistra, tepatnya di posterior gaster. Ia merupakan organ retroperitoneal kecuali pada bagian kaudanya atau pada bagian ekornya yang termasuk bagian dari intraperitoneal. Pankreas itu sendiri berfungsi sebagai organ eksokrin maupun endokrin. Sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian pankreas. Yang pertama ada kaput pankreas. Kaput itu dari bahasa head ya, head, itu head. Ia merupakan bagian yang membulat, paling lebar dan paling kanan, terletak di cekungan duodenum. Yang selanjutnya ada processus uncinatus. Processus uncinatus terletak di bagian bawah kaput pankreatik. Dia melengkung ke posterior arteri dan vena mesenterica posterior sehingga tampak seperti memeluk fasa darah tersebut. Selanjutnya ada column pancreatis atau neck. Dia terletak di anterior fasa mesenterica superior. Permukaan sentralnya tertutup oleh peritoneum. Selanjutnya ada corpus pancreatis atau body. Dia merupakan bagian yang utama terbentang di antara column dan cauda pancreatis. Selanjutnya yang terakhir ada cauda pancreatis atau vein. Dia merupakan bagian meruncing di ujung pankreas, melintas di antara lapisan-lapisan ligamentum splenorenal. Selanjutnya ada ductus pancreaticus. Ductus pancreaticus merupakan saluran yang dilalui enzim pankreas untuk mencapai duodenum. Terdapat dua macam ductus pancreaticus, yaitu ductus pancreaticus major atau ductus pancreaticus major wilsoni dan ductus pancreaticus accessorius atau ductus pancreaticus accessorius santorini. Yang pertama, ductus pancreaticus major wilsoni merupakan saluran utama pankreas. Ductus ini dimulai dari cauda pankreatik, berjalan melalui corpus, kolum, dan kaput pankreatik, lalu berbelok ke inferior dan bergabung dengan ductus choledochus. Gabungan kedua ductus ini membentuk ruangan yang akan membesar dan disebut ampula hepatopankreatica atau ampula hepatopankreatica vateri. Ampula ini akan masuk ke vas descendens duodenum sebagai papilla duodenum major. Di sekeliling ampula terdapat sphincter ampula, yaitu sphincter Oddi yang merupakan kumpulan otot halus. Yang selanjutnya ada ductus pancreaticus accessorius santorini. Ductus pancreaticus accessorius santorini dilalui oleh enzim pankreas di bagian processus uncinatus dan bagian bawah kaput pancreaticus. Ductus ini akan masuk ke dalam vas descendens duodenum sebagai papilla duodenum minor yang berada di superior papilla duodenum major. Ductus pancreaticus major dan ductus pancreaticus accessorius biasanya saling berhubungan. Selanjutnya kita masuk ke neurovaskularisasi. Untuk vaskularisasi dari pankreas, untuk arteriosnya sendiri ada berbagai macam. Yang pertama ada arteri pancreaticoduodenalis superior, cabang dari arteri gastroduodenalis. Yang kedua ada arteri pancreaticoduodenalis inferior, cabang dari arteri mesenterica superior. Yang ketiga ada rami pancreatici arteri linealis. Untuk venosanya sesuai dengan arterinya, mengarahkan darah venosa ke sistem aorta. Untuk inovasi terbagi menjadi dua, ada parasimpatis yang berasal dari nervus vagus dan simpatis yang berasal dari splanchnicus major. Selanjutnya kita masuk ke organ terakhir, yaitu lien. Lien merupakan organ limfatik terbesar dan berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Bentuknya adalah ovoid, biasanya berwarna keunguan, dibungkus oleh suatu kapsula fibrosa tipis. Fungsi lien ini sendiri yaitu membentuk limfosit untuk antibodi destruksi eritrosit yang sudah tua. Yang selanjutnya adalah untuk reservoir darah dan juga mengeluarkan hormon yang memudah umur eritrosit. Bagian-bagian lien, yang pertama ada bagian fasies. Fasies ini ada dua, fasies diafragmatica dan fasies visceralis. Yang nanti ada fasies gastrica, fasies renalis, dan fasies colica. Untuk margo ada dua, ada margo superior di sini dan ada margo inferior di sini. Selanjutnya ada ekstremitas atau polus terbagi menjadi dua, ada polus anterior di sini dan polus posterior di sini. Selanjutnya ada bagian yang namanya adalah hilum lienalis. Hilum lienalis merupakan tempat masuk keluarnya pembuluh darah dan saraf, dilalui oleh arteri vena lienalis, plexus nervosus, plexus lymphaticus, dan cauda pancreatis. Bagian hilus tidak ditutupi oleh bagian peritoneum. Sementara ligamen yang melekatkan lien ke organ yang lain, yang pertama ada ligamentum gastrosplenicum atau gastrolenale.
sesuai dengan namanya, gastrosplenikum atau gastrolienale menghubungkan lien dengan curvatura major ventricular yang terletak pada gastro. Selanjutnya ada ligamentum splenorenale atau ligamentum lienorenale menghubungkan lien dengan ren sinister. Kedua ligamen tersebut merupakan bagian dari omentum maius. Untuk neurovaskularisasinya, itu sangat mudah. Dia arteri dan venanya namanya sama, yaitu arteri atau vena lienalis. Untuk jalan arterinya itu sendiri, yang pertama dari tubuh scoliosus, terus langsung ke arteri lienalis, dan ada ramus lienalis yang masuk ke hilus dan menjadi arteri centralis, lalu ke arteri pediculus dan kapiler. Selanjutnya untuk venosanya, dia vena lienalis keluar dari hilum lienalis dan bersatu dengan vena mesenterica superior dan bermuara ke vena porta hepatis. Untuk limfonya, dia pergi ke limfonodi pancreaticolienalis, dan untuk inervasinya, dia mendapatkan inervasi dari nervus vagus dan nervus spinatus major. Demikian penjelasan tentang sistema digestiva aksesoria. Terima kasih.